Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tulisan terakhir dari tulisannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dimuat di website RMI NU Banten dengan judul Syekh Yusuf An-Nabhani mengisbat Ba'alawi berbasis subjektivitas tanpa data dan tanpa dalil. Ya tentu ketika kita mengenali atau ingin mengenali sosok dari Syekh Yusuf An-Nabhani, bahwa memang beliau ini adalah salah satu ulama mana itu, Beirut asal usulnya itu, dan memang beliau memiliki jaringan dengan beberapa kalangan tokoh-tokoh Ba'alawi yang terkemuka saat itu ya. Di antaranya itu ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bahkan dikatakan beliau ini sering surat-suratan dengannya. Kemudian juga dengan siapa itu, Husain Al-Habsyi kalau tidak salah, itu salah satu ulama yang ada di Mekah. Dan beberapa murid-murid dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang memang komunikasi yang terjalin antara Syekh Yusuf An-Nabhani dengan tokoh-tokoh Ba'alawi itu memang sangat erat dan sangat rekat ya. Sehingga wajar ketika ada sebuah statement dalam salah satu karyanya yang berjudul Riyadul Jannah di Adhkaril Kitab wa Sunnah, beliau itu mengeluarkan sebuah statement yang tidak berdasarkan atas argumentasi apapun, bahkan mengklaim ijma dengan redaksi yang sering kali saya ulangi, inna sadatana ala ba'alawi qad ajma'atil ummatul islamiyatu min sairil aqtari wal a'sari ala anna ba'alawi min asahi ahli baitin nubuwati nasaba. Itu yang sering disebutkan, sering disampaikan, bahkan sering di framing itu oleh Ba'alawi itu sendiri atau dari pendukung-pendukungnya ya. Dimana klaim ijma itu sering terjadi, tidak hanya dalam dalam permasalahan-permasalahan fikih, bahkan permasalahan-permasalahan seperti permasalahan nasab saat ini itu ya sering kita temui dakwal ijma atau klaim ijma, dan klaim tersebut sama sekali tidak memiliki dasar apapun. Lalu dari mana ini Syekh Yusuf An-Nabhani bisa mengetahui bahwa nasabnya Ba'alawi itu adalah sudah disepakati oleh seluruh umat Islam sedunia? Tidak ada. Makanya mari kita lihat bagaimana statement dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani di dalam tulisannya yang terbaru ya. Mari nanti akan saya tampilkan itu di layar. Syekh Yusuf An-Nabhani mengisbat Ba'alawi berbasis subjektivitas tanpa data dan dalil. Dan ini memang seringkali yang diangkat dan di-framing itu oleh pro Ba'alawi atau Ba'alawinya sendiri. Lalu mengaku ijma kok paling sahih, tidak bisa membuktikan satu nama saja. Ini bagaimana ini? Ijma dari mana ini? Syekh. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Salah seorang yang menyebut nasab Ba'alawi adalah Syekh Yusuf An-Nabhani yang wafat pada tahun 1350. Ia bukan keluarga Ba'alawi. Penyebutan An-Nabhani ini banyak dinukil oleh pembela nasab Ba'alawi sebagai salah satu hujah ketersambungan nasab Ba'alawi. Apakah benar pernyataan Syekh Yusuf An-Nabhani ini bisa menjadi hujah
Sebelumnya mari kita berkenalan dengan Syekh Yusuf An-Nabhani. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Hasan bin Muhammad An-Nabhani. Ia lahir 1846 Hijriah di Palestina. Ia belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Setelah ia keluar dari Al-Azhar, ia bekerja sebagai redaktur koran Al-Jawaib di kota Al-Astana, Kazakhstan. Ya. Ia wafat tahun 1932 Masehi di Beirut, Riyadul Jannah, halaman 15 ya. Dilihat dari tahun wafatnya, ia jauh lebih junior dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang tercatat wafat tahun 1897 Masehi. Ya tentu ya, karena memang beliau ini lebih junior dari Syekh Muhammad Mahfud Termas. Jadi kalau Syekh Muhammad Mahfud Termas itu wafat pada tahun 1334 atau 5 itu ya. 35 kalau nggak salah, 36. Sementara beliau itu meninggal 1350. Ya, beda 14 tahun atau beda 15 tahun dengan Syekh Syekh Mahfud Termas ya. Salah satu ulama Nusantara yang menjadi salah satu murid dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ya. Jauh, karena memang untuk tadi itu yang saya katakan di awal di muka bahwasanya Syekh Yusuf An-Nabhani itu sering berinteraksi dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan itu sering kali diungkapkan dalam kitabnya itu Tadhkirun Nas. Mana itu Tadhkirun Nas? Nah, seringkali diungkapkan di sini ya. Nanti silahkan telaah aja dalam buku ini. Lanjut. Dalam kitabnya Riyadul Jannah, kitab sunnah yang memuji nasab Ba'alawi. Mari kita perhatikan bagaimana kalimat Syekh Yusuf An-Nabhani ketika yang memuja Ba'alawi sebagai berikut. Inna sadatana ala Ba'alawi. Qad ajma'atil ummatul Muhammadiyyatu fi sairil a'sari wal aqtari ala annahu min asahi ahli baitin nubuwati nasaba. Wa athbatihim hasaba wa aktsarihim ilman wa amalan wa fadlan wa adaban. Subhanallah. Wa hum kulluhum min ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Padahal banyak juga ini yang Syiah ini. Banyak juga yang Syiah. Ini kulluhum min ahli sunnati wal jamaah, itu klaim juga itu. Jadi sering lah. Udah nggak aneh lagi yang namanya pengklaiman itu, mengklaim itu udah nggak aneh ya. Meskipun yang mengutip ini adalah seorang Syekh Yusuf An-Nabhani ya. Lanjut. Sungguhnya para sahadat kita Ba'alawi telah berijma umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di seluruh masa dan daerah bahwa sesungguhnya mereka termasuk dari paling sahihnya nasab ahli bait Nabi, paling tetap pangkatnya, paling banyak ilmu, amal, keutamaan, dan akhlaknya. Subhanallah. Dan mereka semuanya dari ahli sunnah wal jamaah madhab Syafi'i. Ini disebutkan dalam kitab Riyadul Jannah halaman 23 ya. Bagi orang bodoh, suatu ungkapan dari orang lain akan ditakar oleh subjektivitas. Siapa yang mengatakan? Sedangkan bagi orang cerdas, suatu ungkapan akan ditakar oleh objektivitas. Apa yang dikatakan? Orang bodoh ketika menilai sesuatu mengandalkan perasaannya, perasaan suka atau tidak suka, dekat atau tidak dekat. Lalu perasaan ini dikedepankan dengan mengabaikan nalar kritisnya. Dengan itu sepanjang masa orang-orang bodoh selalu dimanfaatkan orang-orang yang punya tujuan untuk mendapatkan kepentingannya, walau harus mengorbankan orang-orang bodoh tersebut. Orang-orang cerdas ketika mendapatkan suatu narasi, ia tidak akan menerimanya begitu saja. Ia bawa narasi itu dia ke hadapan realitas, sesuai atau tidak, benar atau salah, baru ia akan menerima atau menolak. Nah itulah ya yang memang seringkali diangkat itu. Dan dalilnya Ba'alawi itu cuman itu saja itu. Nasab Ba'alawi disahihkan oleh para ulama-ulama besar, Syekh Samsuddin As-Sakhawi, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, At-Tayyib bin Abdullah Bamakhramah, Sayyid Muhammad Murtado Az-Zabidi,
Dan seterusnya. Itu dalilnya cuman itu. Cuman ketika ditanya bagaimana kesejarahan dari Ubaidillah di masa lalu, ya mereka tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan jawaban dari mereka itu mau pakai metode yang mana. Nah, pasti itu. Bahkan seperti Ustadz Qurtubi Al-Jailani itu, Ustadz Qurtubi Jailani, ketika membedah pemikiran atau tesis Kiai Haji Imaduddin itu, yang dibedah itu malah nahunya, itu pun salah bacanya. Waduh, nanti insya Allah nanti malam kita akan mengulas ya. Video terbaru itu dari Ustadz Qurtubi ya, Jailani, dengan berdurasi berapa itu yang di yang di-upload di IBTV itu ya. Ya, kalau untuk argumentasinya itu ya gitu-gitu aja sebenarnya mah. Nggak akan mendatangkan data, tidak akan mendatangkan data tentang kesejarahan dari Ubaidillah itu sendiri, nggak bakalan itu ya. Lanjut, ya, malah curhat ini mah. Makanya dalam Islam, jihad yang diajak oleh Nabi dengan resiko hilangnya nyawa itu tidak hanya dijanjikan dengan surga, tetapi juga harta ghanimah. Jika ia mati mendapatkan surga, jika ia hidup mendapatkan harta, itu semua karena Islam menghargai hak-hak kemanusiaan yang dimiliki setiap individu untuk hidup sejahtera. Tapi kesejahteraan hidup itu bukan berdasarkan atas dawir ya. Enggak, apalagi mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan saya, dalam darah saya terdapat darah suci. Enggak seperti itu ya dalam Islam. Apalagi ketika nasabnya itu diteliti ya, ketika nasabnya itu diuji kebenarannya apakah benar atau tidak sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW, maka akan ngeles, akan berkelit dengan alasan ini itu untuk mencapai sebuah pembenaran akan kesahihan nasabnya. Bahkan untuk DNA sendiri pun diharamkan. Ya, diharamkan itu DNA ya. Lanjut. Berbeda dengan para pimpinan ormas Islam yang mendoktrin pengikutnya yang bodoh untuk berbuat sesuatu atas nama agama, namun hak-hak kemanusiaannya diabaikan. Dengan doktrin agama, ia menuntut pengikutnya untuk setia kepadanya, tetapi sama sekali pengikutnya itu tidak akan mendapatkan apapun dari kesetiaannya selain kerugian. Ia ajak pengikutnya berdemo dengan biaya sendiri, dengan dalih perjuangan dan keikhlasan. Sementara sebenarnya ia sedang menjaring para tajir dalam tanda kutip ya. Ini kemana ini? Sengarti meren lah kemana ini Maya? Untuk kekayaannya. Jika ada pengikutnya yang absen, tidak mengikuti suatu kegiatan yang ia agendakan, maka ia akan mengecapnya sebagai orang yang tidak istiqomah dalam berjuang dan tidak mempunyai keikhlasan. Subhanallah. Ini udah tahu kali lah ya. Ormasnya itu kemana maksudnya ini mah. Jika ada pimpinannya diundang berceramah di suatu provinsi, maka pengikutnya yang ada di provinsi itu harus hadir di titik-titik tempat pimpinannya itu berceramah. Walaupun jarak rumah pengikutnya itu ratusan kilometer, tentu untuk dapat hadir ke acara yang jauh itu harus membutuhkan biaya, dan ia pun harus meninggalkan kegiatan rutinnya yang berharga. Kadangkala di bulan-bulan tertentu acara pimpinannya itu bisa 20 titik di suatu provinsi. Dan ia harus selalu datang ke seluruh acara itu. Kalau tidak, ia akan dicap sebagai pengikut yang tidak setia, tidak ikhlas, dan pengecut. Padahal kedatangannya hanya sebagai jamaah untuk membuat kesan bahwa pimpinannya itu banyak pengikutnya. Ormas semacam ini harus ditinggalkan karena hanya akan merugikan baik dunia maupun akhirat. Ini udah tahulah ya, ini maksud Kiai Haji Imaduddin mengarahnya itu ke ormas yang mana itu sudah tidak aneh lagi, sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Dalam ungkapan Syekh Yusuf An-Nabhani tersebut, ia melakukan apa yang disebut dengan dakwatul ijma atau dakwal ijma ya. Dakwatul ijma atau dakwal ijma ya, mengklaim adanya ijma ulama.
tentang beberapa hal, yaitu pertama, ijma ulama bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang paling sahih. Kedua, ijma ulama bahwa Ba'alawi paling tetap kedudukannya, paling tinggi gitu ya, paling kokoh gitu kedudukannya. Ketiga, bahwa Ba'alawi paling banyak ilmunya, amalnya, keutamaannya, dan akhlaknya. Subhanallah, luar biasa ya. Keempat, bahwa Ba'alawi semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i. Benarkah semua klaim itu? Mari kita bongkar satu per satu. Klaim adanya ijma dari Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa nasab paling sahih itu jelas tidak sesuai kenyataan. Klaim ijma nasab Ba'alawi paling sahih itu tertolak karena mensahihkan nasab Ba'alawi berarti mensahihkan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Sementara nasab Ubaid tertolak sebagai anak Ahmad berdasarkan kitab nasab abad 5 sampai 9 Hijriah. Jadi ungkapan Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa telah terjadi ijma ulama tentang bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab paling sahih itu seluruhnya tidak dapat dibenarkan. Pertama, klaim adanya ijma itu jelas tidak terbukti. Bagaimana adanya ijma, keberadaan sosok Ubaid saja tidak terbukti. Kedua, klaim paling sahih jelas tertolak. Jangankan disebut bahwa nasab Ba'alawi paling sahih, dikatakan nasab sahih saja tertolak. Nasab Ba'alawi adalah nasab yang batil, munqati'un, maudu'un. Nasab batal, terputus, dan palsu. Kok malah dikatakan sebagai nasab yang paling sahih sedunia? Waduh, ini klaimnya itu seperti itu dan itu udah biasa ya teman-teman. Udah biasa kan. Karena memang ketika kita itu menelusuri atau menelaah ya kitab seperti Al-Burqatul Musyiqah, kemudian Ghurarul Baha'iddawi, kemudian Al-Masyra'ur Rawi, kemudian Syarah Al-Ainiyah, begitu juga kitab Tasbitul Fuad ya, atau Isbat Bani Alawi, karya dari Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Itu semuanya ada klaim ijma di sana. Wahadan nasabus syarifu mujma'un alaihi indal ulama, itu sering kali. Dan barangkali itulah yang menjadi sandarannya Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Ya karena sekali lagi, ungzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang berkata. Intinya kan seperti itu ya. Bukan berarti kita bersul adab kepada Syekh Yusuf An-Nabhani, enggak. Tapi kita mengkritisi sesuai dengan statement apa adanya ya. Syekh Yusuf An-Nabhani tidak membawakan satu dalil bahwa benar Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Ia hanya bernarasi lepas tanpa data. Sementara data menyebutkan tidak ada satupun kitab nasab yang menyebut nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa sampai Ba'alawi mengakuinya sepihak di abad 9 tanpa adanya satupun sumber dari kitab nasab yang menjadi referensinya. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6 menyebutkan anak Ahmad bin Isa hanya 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Di sini dakwal ijma atau dakwatul ijma, pengakuan adanya ijma tentang sahihnya nasab Ba'alawi yang disebutkan oleh Syekh Yusuf itu adalah hoax belaka. Nasab Ba'alawi itu maudhu, diciptakan baru abad 9 Hijriah, sebelumnya zero dalam tanda kutip ya. Keberadaannya pun tertolak secara permanen oleh kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Begitu pula klaim adanya ijma bahwa nasab Ba'alawi paling terisbat, terkokoh kedudukannya, itu terkokoh dari saya ya. Itu tidak terbukti, bahkan paling tertolak. Begitu pula klaim adanya ijma bahwa Ba'alawi paling banyak ilmunya, amalnya, keutamaannya, dan akhlaknya, semua itu tidak terbukti. Khususnya di Indonesia hari ini, para Ba'alawi dari sisi ilmu, ceramah-ceramah mereka di media sosial lebih menjual khurafat daripada ilmu. Dari sisi amal, kebanyakan mereka suka berjoget. Wow, itu yang Zafin itu tadi, Zafin itu ya. Dari sisi akhlak, penceramah mereka suka mencaci maki dan berkata kotor. Lalu klaim adanya ijma tentang ilmu, amal, dan akhlak, itu dilihat dari mana? Ya nggak ada lah. Ya.
Lalu klaim Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa telah terjadi ijma ulama bahwa Ba'lawi semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i, itu hoax juga. Buktinya di Indonesia ini para Ba'lawi banyak yang bermadzhab Syiah. Contohnya Husain Al-Habsyi Bangil, itu Syiah. Itu bahkan ada pesantrennya itu ya di Bangil itu ya, di dekat alun-alun itu. Salah satu lembaga pendidikan itu apa namanya? Lupa saya. Umar Assegaf Solo, Husain Abdullah Solo, dan lain-lain. Semuanya Syiah. Kemudian apa namanya, kesimpulan dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji itu, karena memang beliau itu sering kali ya ditamui oleh para Habib-Habib itu. Beliau ketika bertemu dengan Habib-Habib itu ya, para Habib-Habib itu menonjolkan kesyiahannya dan itu mayoritas. Bahkan beliau sampai, Kiai Ubaidillah itu sampai menyimpulkan bahwa 80% Habib-Habib itu memiliki faham Syiah. Di depan mah seolah-olah mereka Sunni, tapi di belakang ya takiyah. Takiyah itu adalah istilah yang digunakan di kalangan Syiah ya. Yang Syiah mengerti, meren ngerti. Nah, terus jadi klaim adanya ijma bahwa seluruh Ba'lawi adalah Ahlus Sunnah dan bermadzhab Syafi'i itu jelas tertolak. Setelah penulis selaah, ternyata Syekh Yusuf An-Nabhani memuji nasab Ba'lawi bukan karena ia telah meneliti nasab tersebut, tapi karena ia adalah murid dari dua orang yang berasal dari klan Ba'lawi. Syekh Yusuf An-Nabhani tercatat sebagai murid dari Ahmad bin Hasan Al-Attas, wafat 1334 Hijriah. Dan Hasan bin Muhammad Al-Habsyi, Hasan Pak Husain ya, Hasan ya. Lihat. Ia pun banyak bergaul dengan para Ba'lawi. Selain itu, ia saling berkirim surat dengan kaum Ba'lawi. Dapat ditambahkan pula bahwa ia mendapatkan banyak referensi untuk kitab yang ditulisnya tersebut dari koleganya yang seorang Ba'lawi. Ia bernama Zainal Abidin Jamalul Lail. Sosok tersebut meminjamkan dua buah kitab karya kakeknya yang berjudul Rahatul Arwah Bidzikril Fattah dan hasyiahnya. Lihat kitab Riyadul Jannah halaman 23. Maka penulis berkesimpulan yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tentang adanya ijma bahwa nasab Ba'lawi adalah nasab yang paling sahih, sama sekali tidak sesuai dengan realitas kebenaran yang instrumen pengukurannya telah tersedia. Ia mengisbat Ba'lawi tanpa dalil dan data apapun. Itu semua terdorong dari semangat subjektivitas karena ia murid dari dua orang yang berasal dari klan Ba'lawi. Hal yang sama terjadi di Indonesia. Para pembela nasab Ba'lawi yang telah terbukti tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sisa-sisa anggota FPI. Karena pemimpinnya berasal dari klan Ba'lawi, atau sedikit anak-anak NU yang belajar di Darul Mustafa Yaman atau lembaga milik Ba'lawi lainnya. Walah, kok nggak disebutkan, Kiai? Begitu juga ia yang masih membela itu disebabkan karena sudah terlanjur mempunyai menantu atau besan dari klan Ba'lawi atau alasan-alasan subjektivitas lainnya. Ya, diantaranya itu mengarah kepada Rois Am itu ya. Rois Am PBNU. Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Klan Ba'lawi yang ingin dipanggil Habib itu sudah terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ilmu nasab terputus, dari sisi ilmu sejarah tidak terkonfirmasi, dari hasil tes DNA mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berdasar apa Anda masih membelanya? Apakah surga dan isinya yang indah, dengan bunga-bunga berwarna-warni, dengan kemewahan tiada tara, dengan bidadari cantik yang menghiasinya, tidak membuat Anda tertarik memasukinya, hanya karena ingin membela orang yang mengaku cucu Nabi, padahal DNA-nya terbukti melenceng ke mana-mana. Itulah ya sahabat-sahabat, adalah tulisan ya yang terbaru dari Kiai Haji Madudin, dan mungkin ya saya prediksikan bahwa Kiai Haji Madudin itu akan
menuliskan ya, atau jawaban dari tantangan Ustadz siapa? Ustadz Qurtubi Jailani. Itu yang menantang beliau untuk debat ya, karena memang bom nuklirnya katanya. Ya meskipun menurut saya itu adalah mercon petasan ya. Petasan cabai itu belum dikeluarkan, padahal janjinya itu mulai dari Februari. Sementara sekarang sudah Juli nggak dikeluarkan itu. Ya kita tunggu saja itu bagaimana hasil karya dari bom nuklirnya Ustadz Qurtubi Jailani. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.